Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan terkait hasil survei sebagai pelengkap proyek akhir mata kuliah statistika yang diampu oleh Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10B yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Agna Maulida, dengan NIM akhir 02, kemudian 2 rekan saya, yaitu Afif Rifanica Kaidar Mufri dengan NIM akhir 18, dan Nurus Sifa dengan NIM akhir 30. Kemudian langsung saja judul survei yang kelompok kami angkat adalah survei intervensi bahasa slang atau gaul terhadap penggunaan kata baku bahasa Indonesia pada mahasiswa atau mahasiswi Universitas 11 Maret. Kemudian responden survei kelompok kami yaitu 105 mahasiswa atau mahasiswi Universitas 11 Maret. Nah, waktu pengumpulan data dalam survei ini yaitu tanggal 11 sampai 23 bulan Juni tahun 2026. Baik rekan-rekan dan Profesor Sumarwati memasuki pemaparan hasil survei kami yang pertama mengenai preferensi penggunaan bahasa saat melakukan percakapan. Berdasarkan data mentah yang kami peroleh dari total 105 responden, presentase pilihan menunjukkan angka yang sangat tipis dan kompetitif. Sebanyak 53 responden atau setara dengan 50,48% secara spesifik lebih memilih menggunakan kalimat dengan kata baku. Sementara itu, sisanya 50 responden lainnya yaitu sebesar 49,52% lebih memilih menggunakan kalimat dengan kata slang. Alasan utama yang dikemukakan oleh mayoritas pemilih kata baku adalah karena mereka menganggap bahasa baku jauh lebih mudah dipahami secara universal. Jika presentase ini kita bulatkan ke dalam rasio yang lebih sederhana, angka 50,48% ini merepresentasikan bahwa sekitar 5 dari 10 mahasiswa UNS condong menggunakan bahasa baku dalam komunikasinya. Hal ini dapat kita lihat bersama pada visualisasi ikon manusia di layar, di mana kami menyajikannya sebagai piktogram atau hasil penyederhanaan rasio responden. Sebanyak 5 ikon berwarna biru merepresentasikan kelompok pemilih bahasa baku dan 5 ikon berwarna merah di sebelahnya merepresentasikan pemilih bahasa slang. Pembagian 5:5 pada ikon manusia tersebut menggambarkan secara visual bahwa proporsi penggunaan kedua bahasa ini di kalangan mahasiswa UNS sudah sangat berimbang. Selanjutnya, pada data kedua, mari kita tinjau seberapa sering mahasiswa secara tidak sadar menggunakan bahasa slang dalam situasi formal di kampus seperti saat presentasi, kemudian diskusi kelas, atau ketika bercakap-cakap dengan dosen. Dari total 105 responden yang mengisi survei ini, kabar baiknya adalah tidak ada mahasiswa atau 0% responden yang menjawab selalu menggunakan bahasa slang dalam situasi formal. Porsi terbesar diisi oleh responden yang menjawab jarang, yaitu sebanyak 40 mahasiswa atau sebesar 38%. Diikuti oleh kategori kadang-kadang sebanyak 36 mahasiswa atau 34% dan kategori sering sebanyak 23 mahasiswa atau 22%, sementara itu sisanya sebanyak 6 mahasiswa atau 6% menyatakan tidak pernah menggunakannya. Nah, namun jika kita akumulasikan kelompok responden yang menjawab sering dan kadang-kadang, terdapat total 56% mahasiswa yang mengaku masih secara tidak sadar menyelipkan kata slang dalam aktivitas formal mereka di kampus. Data presentase ini secara visual dapat kita amati bersama pada diagram lingkaran serta grafik setengah lingkaran di bagian bawahnya yang menggambarkan pembagian tingkat frekuensi tersebut secara variatif. Baik, untuk data selanjutnya adalah media percakapan yang digunakan oleh mahasiswa ketika memanfaatkan kata slang dalam percakapannya.
para mahasiswa seringkali menggunakan TikTok ataupun percakapan langsung serta Instagram untuk menjadi platform utama atau media utama dalam percakapannya. Dengan TikTok berjumlah 29,7% yang terdiri dengan 30 data, lalu X berjumlah 14,9% yang berjumlah 15 data, dan Instagram 23,8% dengan jumlah 24 responden, WhatsApp 13,9% dengan jumlah responden 14, dan Telegram berjumlah 2% yang hanya berjumlah responden 2, serta percakapan langsung dengan 16 responden mengisi dengan persentase 15,8%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa seringkali menggunakan bahasa asing ketika melakukan percakapan di TikTok, Instagram, ataupun percakapan langsung. Lalu pada pengaruh pemakaian, dalam pemakaian bahasa yang digunakan oleh mahasiswa, penggunaan bahasa slang sering mempengaruhi pemahaman bahasa baku pada mahasiswa. Beberapa mahasiswa merasa ragu bahkan kesulitan dalam menentukan bahwa kata tersebut merupakan kata baku atau bukan. Dalam data yang kami peroleh, terdapat 3 responden menyatakan sulit, lalu 22 responden menyatakan terkecoh dengan kata baku dan kata slang, lalu 39 mahasiswa atau responden merasa ragu bahwa kata tersebut merupakan kata baku ataupun kata slang, dan 27 mahasiswa sudah tahu, dan 14 mahasiswa atau responden kami telah mengerti tentang perbedaan bahasa baku dan kata slang yang digunakan. Selanjutnya yaitu pada aspek pemahaman. Berdasarkan hasil survei, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap makna bahasa baku dalam percakapan tergolong cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memahami makna kata-kata baku yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Hal tersebut juga didukung oleh data pada diagram. Dari total 105 responden, sebanyak 5 responden menyatakan sangat paham, 45 responden menyatakan paham, 44 responden menyatakan cukup paham, 11 responden menyatakan kurang paham, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak paham terhadap makna bahasa baku dalam percakapan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki pemahaman yang baik terhadap penggunaan bahasa baku dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pada aspek masa depan kata slang. Berdasarkan hasil survei, mahasiswa berpendapat bahwa kata slang di masa depan akan sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal tersebut juga didukung oleh data pada diagram. Sebanyak 48 responden berpendapat bahwa kata slang akan cukup menggeser penggunaan bahasa baku. 27 responden menyatakan bahwa kata slang akan mendominasi, dan 6 responden berpendapat bahwa kata slang akan sangat mendominasi. Sementara itu, 18 responden beranggapan bahwa penggunaan kata slang akan kurang dipakai, sedangkan 6 responden lainnya menyatakan bahwa kata slang tidak akan dipakai. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memprediksi penggunaan kata slang akan tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam komunikasi sehari-hari di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.